Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 9, Ajeng Duyani Safitri, Delia Siti Nur Aida, Rafa Aliyah Destiati, dan Zilka Sabrina Rahadi akan membahas materi ukuran letak atau penempatan yang dibagi menjadi 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Dengan dosen pengampu akademik yaitu Ibu Atin Warmi MPD, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita ketahui apa itu ukuran letak. Menurut Andi, ukuran letak atau ukuran lokasi dimaksudkan sebagai besaran atau ukuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan letak data dari sekumpulan data yang dipunyai. Ukuran ini sangat berarti dalam rangka melakukan analisis data. Dalam bukunya, Andi menjelaskan bahwa yang termasuk ukuran lokasi atau ukuran letak antara lain adalah kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama, kuartil. Apa yang dimaksud dengan kuartil? Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dibagi menjadi 2, yaitu kuartil dari data tunggal dan kuartil dari data berkelompok. Cara menentukan kuartil dari data tunggal yaitu urutkan data, kemudian tentukan mediannya atau Q2, lalu didapat kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q3. Untuk menentukan kuartil dari data berkelompok, menggunakan rumus QI sama dengan TB QI ditambah P dikali I per 4N dikurang FI per FQI. Kuartil dari data tunggal. Contoh, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari 5, 4, 2, 10, 14, 12, 11. Penyelesaian. Pertama, data diurutkan menjadi 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14. Setelah diurutkan, lalu kita mencari Q2. Q2 adalah yang ada di tengah-tengah. Nah, jadi Q2-nya adalah 10. Lalu di sebelah kiri dari Q2, kita tentukan lagi tengah-tengahnya. Nah, ini merupakan Q1. Jadi Q1-nya adalah 4. Di sebelah kanan dari Q2, kita tentukan lagi tengah-tengahnya. Nah, ini merupakan Q3. Jadi Q3-nya 12. Jadi nilai Q1 sama dengan 4, Q2 sama dengan 10, dan Q3 sama dengan 12. Kuartil dari data berkelompok. Contoh, tentukan nilai kuartil bawah atau Q1 dari tabel berikut. Penyelesaian. N sama dengan 59. Letak Q1 berada di data ke sama dengan 1/4 dikali 59 ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 60 sama dengan 15, yaitu pada kelas ke-3 pada interval 60 sampai 64. Lalu TB Q1 sama dengan 59,5, P sama dengan 5, F1 sama dengan 5 ditambah 7 sama dengan 12, F Q1 sama dengan 9, 1/4N sama dengan 1/4 dikali 59 sama dengan
15,75. Jadi, Q1 sama dengan TB Q1 ditambah P dikali 1/4 N dikurang F1 per F Q1 sama dengan 59,5 ditambah 5 dikali 14,75 dikurang 12/9 sama dengan 59,5 ditambah 13,75 per 9 sama dengan 61,03. Desil adalah bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusakan data menjadi 10 bagian yang sama. Desil dari data tunggal. Desil dari data berkelompok. Langkah-langkahnya: 1. Urutkan dari data yang terkecil sampai terbesar. 2. Lalu hitung dengan rumus DSX sama dengan X per 10 N ditambah 1, di mana N adalah jumlah data. Untuk mencari desil dari data berkelompok, dirumuskan dengan DI sama dengan TB DI ditambah P dikali I per 10 dikali N dikurang FI per FDI. TBDI adalah tepi bawah kelas DI. P adalah panjang kelas. N adalah banyaknya data. FI adalah jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas desil ke I. FDI adalah frekuensi desil ke I. Contoh soal dari desil data tunggal. Carilah letak desil kedua dari data berikut: 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, 75, dan 50. Penyelesaian. Pertama, data diurutkan menjadi 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 75, 80, dan 90. Cari posisi desil kedua, sama dengan 2 per 10 dikali N ditambah 1, sama dengan 2 per 10 dikali 10 ditambah 1, sama dengan 2,2. Selanjutnya, desil 2,2 terletak pada posisi data ke 2,2. Desil 2 sama dengan data kedua, ditambah data 0,2 dikali data ketiga dikurangi data kedua, sama dengan 40 ditambah 0,2 dikali 45 dikurangi 40, sama dengan 41. Jadi, posisi desil kedua berada pada nilai 41. Contoh soal desil data berkelompok. Tentukan nilai desil kelima dari data pada tabel berikut. Penyelesaian. Nilai N sama dengan 59, desil 5 sama dengan 5 per 10 dikali 59 ditambah 1, sama dengan 5 per 10 dikali 60, sama dengan 30. Yaitu pada kelas keempat pada interval 65 sampai 69. TBD5 sama dengan 64,5, P sama dengan 5, F5 sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 9 sama dengan 21, FD5 sama dengan 15, 5 per 10 N sama dengan 5 per 10 dikali 59, sama dengan 29,5. Jadi, D5 sama dengan TPD5 ditambah P dikali 5 per 10 N dikurangi F5 dibagi FD5 sama dengan 64,5 ditambah 5 dikali 29,5 dikurangi 21 dibagi 15 sama dengan 64,5 ditambah 5 dikali 8,5 dibagi 15 sama dengan 64,5 ditambah 2,83 sama dengan
67,33. Apa yang dimaksud dengan persentil? Persentil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Persentil dibagi menjadi dua, yaitu persentil dari data tunggal dan persentil dari data berkelompok. Cara menentukan persentil dari data tunggal, yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu, hitung PSX sama dengan data ke X dibagi 100 dikali N ditambah 1. Di mana N sama dengan jumlah data dan X sama dengan 1 sampai 99. Cara menentukan persentil dari data berkelompok, persentil ke I. PI sama dengan TBPI ditambah P dikali 1/100 N dikurangi FI dibagi FPI. TBPI adalah tepi bawah kelas persentil ke I. P sama dengan panjang kelas, N sama dengan banyaknya data, FI sama dengan jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas persentil ke I. FPI sama dengan frekuensi persentil ke I. Contoh dari persentil data tunggal. Carilah letak PS20. Diberikan data 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, 75, dan 50. Pertama-tama, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Data pertama, 35, data kedua, 40, data ketiga 45, data keempat 50, data kelima 65, data keenam 70, data ketujuh 70, data ke-8 75, data ke-9 80, dan data ke-10 90. Lalu kita mencari PS20 menggunakan rumus X per 100 dikali N ditambah 1 sama dengan 20 dibagi 100 dikali 10 ditambah 1 sama dengan 2,2. Persentil 20 terletak pada posisi data ke 2,2. PS20 dicari dengan cara data kedua ditambah data ke 0,2 dikali data ketiga dikurang data kedua sama dengan 40 ditambah 0,2 dikali 45 dikurang 40 sama dengan 41. Jadi, posisi PS20 berada pada nilai 41. Contoh dari persentil data berkelompok. Tentukan nilai persentil 55 atau P55 dari tabel berikut. Diketahui N yaitu jumlah frekuensi dari seluruh kelas sama dengan 110. PS55 sama dengan 55 dibagi 100 dikali 110 ditambah 1 sama dengan 55 dibagi 100 dikali 111 sama dengan 61,05. 61,05 berada pada kelas keempat, yaitu interval 65 sampai 69. Tepi bawah persentil 55 yaitu 64,5. Panjang interval atau P sama dengan 5.
Frekuensi kumulatif sebelum persentil 55 sama dengan 6 ditambah 17 ditambah 29 sama dengan 52. Frekuensi dari kelas persentil 55 sama dengan 20. 55/100 dikali N sama dengan 55/100 dikali 110 sama dengan 60,5. Jadi, persentil 55 sama dengan tepi bawah persentil 55 ditambah kelas interval dikali 55/100 dikali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum persentil 55 dibagi frekuensi persentil 55 sama dengan 64,5 ditambah 5 dikali 60,5 dikurang 52 dibagi 20 sama dengan 64,5 ditambah 5 dikali 8,5 dibagi 20 sama dengan 64,5 ditambah 2,12 sama dengan 66,62.